Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan pagi hari ini, di video saya kali ini saya akan membagikan kepada kita semua update terbaru terkait perang Israel versus Hamas. Ini pagi hari ini ya, baru aja di pukul 8:46 waktu Indonesia Barat. Saya akan bacakan judulnya kepada kita. Ini dari situs bisnis.com dengan judulnya yaitu Update Perang Israel versus Hamas hari ini 23 Oktober 2023, serangan udara tanpa henti hantam Gaza. Wow, ini sangat luar biasa. Namun sebelum kita membacakan tentang berita ini teman-teman, saya mengajak kita untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh hambanya Bapak Dr. Bambang Nursena. Dan ini dia. Biasanya orang mengkaitkan Palestina yang ada sekarang itu dengan Filistin dalam Alkitab, tentu dengan konotasi bangsa yang tidak disukai Tuhan, tetapi bukan seperti itu. Filistin, kata jamak yang merujuk kepada bangsa-bangsa pendatang di wilayah Holy Land jauh sebelum munculnya bangsa Israel. Nah, ini tentu dibedakan dengan Palestina sekarang sebagai rakyat Arab yang tinggal di wilayah Holy Land. Dan ungkapan Palestina modern itu asalnya berasal dari zaman Kaisar Hadrianus ketika menaklukkan perang atau pemberontakan Israel kedua, pemberontakan perang Yahudi kedua antara tahun 132 sampai 135. Mereka punya kekuasaan dengan raja yang bernama Simon Bar Kokhba. Tapi tahun 135 Yerusalem kembali diluluh lantakan oleh Kaisar Hadrianus dan Bar Kokhba dibunuh. Rabi Akiba juga terbunuh pada saat perang itu. Tetapi yang terjadi adalah nama Yerusalem diganti dengan kota Alia atau Alia Capitolina. Sedangkan nama Israel mencegah pemberontakan yang dikhawatirkan akan dilakukan oleh nasionalis-nasionalis Yahudi saat itu, maka diganti dengan Palestina atau tepatnya Syria Palestina yang merupakan penggabungan antara provinsi Yudea dan provinsi Syria. Sejak saat itu penulis-penulis Yunani, penulis-penulis Romawi selalu menyebut kata Palestina dan tidak lagi Israel. Tetapi saudara-saudara, nasionalisme Israel itu tidak padam ketika setelah tahun 135 Israel harus terdiaspora di seluruh dunia. Setiap perayaan Paskah Yahudi, mereka selalu mengatakan, tahun ini kita di sini, tahun depan kita di Yerusalem. Gema tahun depan kita di Yerusalem, tahun depan kita di Yerusalem. Di sana haba'ah Yerusalem, di sana haba'ah Yerusalem. Itu bergema selama 20 abad sampai tahun 1948 karena Israel, orang-orang Yahudi lewat gerakan Zionis yang diinspirasi oleh Theodor Herzl itu mendukung perjuangan Inggris, dan Inggris dan sekutunya itu menang atas Perang Dunia Pertama. Maka kemudian ada negara Yahudi di wilayah yang status quo karena sebelumnya itu adalah jajahan dari Turki. Begitu juga harapan orang-orang Palestina yang tidak lain adalah orang-orang Arab yang tinggal di wilayah Holy Land yang dulu juga mendukung perjuangan Inggris dan sekutunya melawan Jerman dan Turki, akhirnya juga menginginkan kemerdekaan. Dari situ kemudian ada opsi dua negara dalam koeksistensi damai di satu wilayah. Dan inilah sebetulnya mula-mula konflik Israel-Palestina. Kenapa Palestina tidak menjadi negara? Padahal pada pertemuan Oslo itu sebenarnya sudah disepakati bagaimana nantinya lewat faksi nasionalis dari Palestina yaitu PLO itu akan menjadi negara. Tetapi karena Palestina tidak selalu bersepakat sehingga munculnya kelompok-kelompok atau faksi-faksi termasuk faksi garis keras yang disebutkan Hamas itu tidak mengakui negara Israel, dan ini yang menyulitkan perjuangan Palestina sendiri untuk menjadi negara yang berdaulat. Seharusnya Palestina belajar dari Indonesia. Kita mencapai kemerdekaan dan kedaulatan sampai sekarang wilayah kita yang luas dari Sabang sampai Merauke itu juga lewat perjuangan diplomasi, bukan perang.
bukan lagi perang fisik. Saya kira Palestina harus menatap masa depan yang lebih baik dengan strategi dan selesaikan konflik antara faksi-faksi yang ada di dalamnya supaya kalian solid dan bisa mewujudkan Palestina yang merdeka berdampingan dengan negara Israel. Tapi Mas Bambang, selama ini orang menganggap Israel yang menguasai atau menekan Palestina. Saya kira itu tidak benar ya, karena sesungguhnya kayak kasusnya Gaza itu dulu dikuasai Mesir, bukan dikuasai Israel. Dan apa yang sekarang di wilayah Israel itu sesungguhnya kan karena mereka menang perang pada saat perang Yom Kippur atau perang-perang sebelumnya, dan itu yang menjadi wilayah Israel sekarang. Jadi menurut hukum internasional, kalau bangsa yang menang perang ya bangsa itu menguasai wilayah, termasuk seperti ketika Inggris menang perang, maka wilayah yang dulunya provinsi Turki yang ada di Palestina itu menjadi kewenangan dari Inggris, maka Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour dan seterusnya dan seterusnya. Oke, dan sekarang saya akan bacakan saja sekali lagi judulnya, update perang Israel versus Hamas hari ini 23 Oktober 2023 dengan judul serangan udara tanpa henti hantam Gaza. Oke ya, ini dia, saya akan bacakan. Sedikitnya ada 4.651 warga Palestina tewas dalam serangan Israel ke Gaza sejak 7 Oktober 2023 ya. Lalu dikatakan berikutnya teman-teman, kantor berita Palestina Wafa melaporkan sedikitnya ada 400 orang dilaporkan tewas di seluruh Gaza setelah serangan udara Israel tanpa henti dalam 24 jam terakhir hingga hari ini ya, hingga hari ini Senin 10 Oktober 2023. Wafa menggambarkan serangan ini sebagai pengeboman terberat sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, dan kemudian dikatakan setidaknya ada 25 serangan udara Israel tercatat di daerah pemukiman di wilayah Palestina yang merupakan rumah bagi lebih dari 2 juta orang. Nah, ini dia memang kita melihat ya teman-teman ya, bahwa serangan ini tentunya kan diawali oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023, dan akhirnya apa yang terjadi di sini dikatakan bahwa Israel dengan tidak hentinya mereka melakukan serangan udara ya, dikatakan bahwa tidak ada henti dalam 24 jam terakhir. Wow, ini tentunya hal yang membuat warga Palestina memang harus was-was dalam hal ini, walaupun sebenarnya bukan itu yang menjadi target daripada tentara militer Israel ya. Oke, lalu dikatakan melansir dari Al Jazeera, pemboman telah dilaporkan terjadi di daerah sekitar rumah sakit Al-Shifa dan Al-Quds di Gaza, menambah tekanan pada staf medis yang mencoba untuk merawat para korban. Wah, harus perlu hati-hati sepertinya teman-teman ya. Lalu dikatakan sebelumnya Direktur Media Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan bahwa rumah sakit Al-Quds menghadapi ancaman pengeboman setiap saat. Ya, para pemimpin Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Inggris, dan Amerika Serikat telah mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan kembali dukungan mereka terhadap Israel dan menyerukan kepada negara tersebut untuk mengikuti hukum kemanusiaan internasional dan melindungi warga sipil. Ya, oke, tentunya memang warga sipil ya harus dilindungi teman-teman ya, nggak boleh dibiarkan. Dan ini yang terakhir, Amerika Serikat telah memperingatkan bahwa mereka siap untuk membalas jika pasukannya menjadi sasaran dalam perang Israel-Hamas karena kemungkinan konflik tersebut menyebar ke seluruh Timur Tengah. Oke, ya, jadi sekian aja dulu teman-teman yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi saya tidak pernah lupa untuk mengajak kita semua teman-temannya mendoakan agar ini serangan yang terus berlanjut ya sampai sekarang ini ya, semoga saja cepat terselesaikan. Dan saya juga mengingatkan kita untuk tetap berdoa buat negara kita Indonesia teman-temannya, karena saya pikir jelas saja firman Tuhan bahwa siapa yang mengutuk Israel akan terkutuk, dan itu sudah dilakukan oleh Bapak Presiden kita. Dan sebab itu tentunya kita semua
yang ada di Indonesia merasa was-was dengan hal ini semua, karena bagaimanapun juga sekalipun hanya presiden yang mengatakan begitu, tapi beliau dengan tegas menyatakan Indonesia, berarti kita termasuk. Maka itu sebab dalam hal ini mari kita berdoa agar kita yang tidak pernah melakukan semacam pengecaman atau mengutuk Israel tidak mengalami bencana atau malapetaka yang mungkin membuat kita menjadi sengsara dan sebagainya. Biarlah orang yang pernah mengatakan seperti itu, kalau memang dia tidak pernah sadar, ya jelas saja biar kita juga tidak kena getahnya, kan begitu. Oke, selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.